Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin." Hai sekalian nabi, berjuanglah melawan orang kafir dan melawan orang munafik. Alaihim, dan tegaslah kepada mereka, keraslah kepada mereka. Mereka nanti di neraka jahanam, wa bi'sal masir. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini di surah At-Taubah ayat 57. Ayat ini mengatakan, hai Nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik. Perangilah orang kafir dan orang munafik. Dua ini kita perangi. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, fajihadul kuffar yakunu bisilah. Memerangi orang kafir itu menggunakan pedang. Wa jihadul munafiqin yakunu bil ilmi wal bayan. Dan memerangi orang munafik itu dengan ilmu dan dengan penjelasan. Tadi Allah berfirman, lawanlah orang kafir dan orang munafik. Berarti dua jenis manusia kita lawan. Yang pertama siapa? Kafir. Yang kedua munafik. Yang mana nama kafir? Itu yang menampakkan kekufurannya, itu orang kafir. Munafik itu yang mana? Yang menyembunyikan kekufurannya dan dia menampakkan Islam. Dia tampakkan dirinya seolah-olah dia muslim. Dua-duanya harus diperangi. Orang kafir dan orang munafik. Orang kafir meranginya dengan apa? Meranginya dengan pedang. Diperangi terang-terangan. Karena mereka terang-terangan menampakkan kekufuran, terang-terangan menghalangi Islam. Yang kedua adalah orang munafik yang dia menyembunyikan kekufurannya. Islam dia tampakkan, padahal dia kafir orang ini. Orang itu dia kafir, tapi kekufurannya disembunyikan di dalam hati. Yang dia tampakkan apa? Keislamannya dia tampakkan. Nah, orang munafik seperti ini perangi juga dia. Orang munafik seperti ini perangi juga. Bagaimana cara memeranginya? Bil ilmi wal bayan, yaitu dengan menyebarkan ilmu dan dengan menyebarkan penjelasan. Jadi orang munafik diperangi dengan ilmu. Karena memang mereka orang-orang munafik ini menghalangi Islam lewat retorika-retorikanya. Mereka menghalangi Islam lewat lisannya. Mereka menghalangi Islam dengan pemikiran-pemikirannya. Itu caranya menghalangi Islam. Kalau orang kafir menghalangi Islam dengan apa? Terang-terangan dia, pakai pedang bahkan. Seperti yang di Palestina sekarang, orang di Israel. Terang-terangan dia membunuh kaum muslimin dan lain sebagainya. Orang-orang kafir seperti itu diperangi dengan apa? Senjata, perangi dengan senjata. Nah, sekarang banyak orang-orang munafik, dia ini kafir, tapi disembunyikan kekufurannya, ditampakkan dirinya muslim, dan dia berusaha merendahkan Islam. Dia berusaha menghilangkan Islam dengan pemikiran-pemikirannya. Tapi dia nggak mau mengaku dirinya kafir, enggak. Dia bilang saya muslim gitu. Cuman retorikanya, cara berbicaranya, kemudian pemikiran-pemikirannya, ini justru menghalangi Islam. Orang-orang seperti ini juga harus diperangi dengan cara apa? Dengan cara ilmu dan dengan cara penjelasan. Mana ilmu itu? Al-Quran dan hadis, itu pakai perangi dia. Dan jelaskan isi Al-Quran dan hadis untuk memantah pemikiran-pemikiran yang mereka sebarkan.
Nah, ini maksudnya Syekh Al-Utsaimin di sini. Jadi beliau mengatakan berjuang melawan orang kafir itu dengan senjata, berjuang melawan orang munafik itu dengan apa? Ilmu dan hujjah. Waqal, dan beliau juga mengatakan wa kadzalikal ladzina yandammuna tahta liwa'il Islam. Demikian pula orang-orang yang mengakui dirinya berada di bawah Islam min ahlil bid'ah, dari ahlul bid'ah la nuqatiluhum bisilah, kata Syekh. Orang ini tentu tidak kita perangi dia dengan pedang, lakinnana nuqatiluhum bil ilmi wal bayan. Tapi ahlul bid'ah kita perangi dengan ilmu, kita perangi dengan penjelasan. Karena ahlul bid'ah juga sama menghalangi tersebarnya agama dengan kebidahan-kebidahannya. Terhalangilah sunnah Nabi SAW. Bahkan terhalangilah tauhid. Karena dia menghalangi, harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan ilmu dan penjelasan. Makanya menyebarkan ilmu ini berperang ini. Perang apa tapi ini? Perang ilmu, perang penjelasan. Ya, dan perang bukan hanya dengan pedang, ya, bisa dia dengan pedang dan bisa dengan penjelasan sesuai dengan musuh yang dilawan. Jelas niki? Ini berjuang melawan orang lain. Yang tadi berjuang bagi dua kita bilang. Pertama, berjuang melawan orang lain, yaitu orang kafir dan orang munafik. Dan ahlul bid'ah masuk ke dalam munafik itu. Yang kedua sekarang berjuang melawan diri sendiri. Dan ini lebih berat daripada berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan diri. Kenapa? Karena memang diri ini selalu menghalangi agama Allah. Diri ini, ya, dia lebih senang kepada hal-hal yang melanggar perintah Allah. Begitu kira-kira diri ini. Mana lebih enak kira-kira, sholat atau tidak sholat? Kalau lebih santai, tidak sholat, nongkrong. Sholat berat atau tidak? Berat. Ya, sholat itu ada bebannya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatil fajr." Sholat paling berat, katanya. Sholat paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Menunjukkan sholat itu berat. Kenapa berat? Karena jiwa ini menghalangi kita untuk sholat. Di saat tidur, jiwa ini ingin kita terus tidur, jangan bangun. Di saat kita nongkrong, jiwa ini ingin kita terus nongkrong, gak usah sholat maghrib, katanya. Dan seterusnya. Ya, apalagi pas nongkrong, dilepaskan kita rokok Marlboro. Ceder, rokok Marlboro, terus botol, neng kajian. Waliyadzubillah. Kurang-kurang kan mau kita ngemuat dia aja itu. Ya, jiwa ini ingin ke sana terus. Nah, perlu kita lawan jiwa ini agar dia tidak melakukan maksiat. Ulama kita mengatakan berjuang melawan diri ini lebih berat daripada berjuang melawan orang lain. Makanya kita lihat sekarang orang-orang kalau nyebut Palestina, dia mengatakan aru kirim biakumeh, kata dia. Padahal mungkin masih dia minum khamar itu, masih dia berjudi mungkin orang itu, masih dia meneriba mungkin. Ini menunjukkan dia ingin melawan orang lain, padahal dia nggak mampu melawan dirinya sendiri. Jadi jihad melawan orang lebih ringan daripada jihad melawan diri sendiri. Dan ulama kita juga mengatakan
jihad melawan orang tidak akan bisa terrealisasi sampai kita mampu melawan diri kita sendiri. Kita nggak akan menang lawan orang lain kalau kita belum menang melawan diri kita sendiri. Oleh karena jihad melawan diri sendiri ini harus kita dahulukan daripada melawan orang lain. Nah, sekarang jihad melawan diri sendiri ini agar bisa kita bisa kita lakukan, maka perlu kita mengenal musuh kita. Perlu kita mengenal diri ini dulu. Perlu kita mengenal jiwa ini. Dalam Al-Quran, jiwa itu ada 3 jenis. Jiwa itu ada 3 jenis. Berapa jenis dia? 3. Pertama, an-nafsul ammarah. Jiwa ammarah. Apa ammarah? Itu jiwa yang selalu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, sehingga dia terus ingin bermaksiat. Berarti orang ini dia memiliki jiwa ammarah namanya. Apa namanya jiwa ammarah? Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Surah Yusuf ayat 53. Di sini Allah menyebutkan sesungguhnya jiwa itu ammarah. Apa ammarah? Yaitu yang selalu memerintahkan si punya jiwa ini untuk melakukan apa? Maksiat, sehingga terus dia maksiat. Berarti orang ini memiliki jiwa apa? Jiwa ammarah. Yang kedua ada namanya an-nafsul lawwamah. An-nafsu al-lawwamah. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah, yang kebolak-kebalik, yang berubah-ubah. Itu lawwamah. Kenapa dinamakan lawwamah? Karena dia yatalawwam, dia berubah-ubah, yatalawwan. Sekarang dia suka, nanti tiba-tiba dia nggak suka, dia benci. Sekarang dia taat, nanti tiba-tiba dia maksiat. Itu jiwa ini. Sekarang dia senang, nanti nggak lama dia benci lagi. Ya, sekarang dia beriman, nanti tiba-tiba fasik dia. Itulah jiwa kebolak-kebalik. Ya, kadang-kadang kita rajin sholat, tiba-tiba malas kita. Rajin ngaji, tiba-tiba malas ngaji. Ada kita kayak gitu? Nah, jadi pertama tadi yang paling rendah nafsul ammarah, orang yang jiwanya itu jiwa ammarah. Yang kedua, orang yang jiwanya lawwamah, suka terbolak-balik, kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Kalau ammarah selalu buruk terus dia kerjakan. Berarti ini jiwanya ammarah. Kelas 2 dia jiwanya lawwamah, ada keburukan, ada juga kebaikan pada diri. Yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu jiwa yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling atas. Dia enggak pernah maksiat. Jiwa yang tenang ini, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Radiyah, dalam kondisi diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam komunitas hamba-hambaku, kata Allah.
wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jiwanya tenang. Kenapa tenang? Karena dia senang beribadah, tenang beribadah. Dia paling atas, jiwa paling mulia ini. Ini jiwa ini yang kita cari ini. Bagaimana agar jiwa kita ini menjadi jiwa yang mutmainnah. Dia tenang karena dia terus beribadah kepada Allah. Dia tenang karena dia menjauhi maksiat. Kalau sekarang kita masih di jiwa lawamah, kebolak-kebalik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, masih jiwa lawamah. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menggapai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang apa? Tenang. Nah, ini sekarang tiga jenis jiwa manusia. Ya, seluruh manusia masuk ke salah satu dari kategori ini. Dia bisa keluar masuk, bahkan mungkin dia sedang mutmainnah sekarang, bisa saja dia turun. Karena memang iman ini turun naik. Ya, nah mudah-mudahan nanti suatu hari kita bisa mencapai jiwa yang tenang itu dan istiqomah di sana. Istiqomah di dalam jiwa yang tenang itu. Nah, ini dia bagian-bagian jiwa yang ada pada manusia. Kalau kita sudah kenal siapa diri kita ini, kalau ternyata musuh kita ini jiwa kita dia berat, dia adalah jiwa yang amarah, maka kita butuh tenaga yang luar biasa untuk menaklukkannya. Kalau ternyata dia jiwa yang kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, maka kita juga punya usaha, butuh usaha untuk menaklukkannya, untuk menaikkan dia ke kelas jiwa yang tenang. Kalau dia sudah menjadi jiwa yang mutmainnah, maka kita butuh usaha untuk menjaga dia tetap berada di derajat jiwa yang mutmain. Silakan kenali jiwa masing-masing dengan mengenal musuh kita, dengan mengenal jiwa kita, ya, maka kita akan lebih mudah mengalahkannya. Kita baca sedikit perkataan para ulama tentang jiwa ini. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Salah seorang bertanya kepada beliau, sa'ala ahadun Abdullah bin Umar. Seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Orang ini bertanya anil jihad. Dia bertanya tentang jihad. Dia ingin berjihad orang ini. Faqala lahu, maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, ibda binafsika fajahidha. Mulailah dengan berjihad melawan dirimu dan perangilah dirimu itu, katanya. Karena dia mau jihad. Jihad apa yang dia mau? Pasti ini jihad melawan orang lain. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan mulai jihad dengan melawan dirimu, katanya. Karena engkau, dalam arti karena engkau tidak akan mampu, tidak akan bisa melawan orang lain sebelum engkau mengalahkan dirimu sendiri. Tidak akan menang kita lawan orang lain sebelum kita menang melawan diri kita sendiri. Makanya dia disuruh lawan dirimu dulu. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min nafsi. Sufyan ats-Tsauri mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya lawan min nafsi, dari diri saya sendiri, kata beliau. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya lawan melebihi diri saya sendiri. Marratan li wa marratan alayya. Jiwa ini kadang-kadang dia mendukung saya, kadang-kadang dia melawan saya, katanya. Kadang-kadang dia justru membantu saya untuk bisa sholat, dijadikan saya senang, enak sholat itu. Kadang-kadang dia justru menjadikan saya berat untuk melaksanakan sholat. Ini contohnya. Jiwa ini kadang-kadang mendukung saya untuk beribadah, kadang-kadang memusuhi saya untuk beribadah. Itu jiwa, kata beliau.
Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk beliau obati melebihi jiwa beliau, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan maddabatul jumuh bi ahwaji minal lijam min nafsik. Beliau mengatakan tidak ada hewan yang liar yang butuh diikat mulutnya. Ikat mulutnya. Apa namanya ikat mulut kuda itu apa namanya? Hah? Pelebeak namanya? Ada yang bagusan dari pelebeak. Pelebeak terlalu ini. Hah? Iya, tali kekang, ya. Tali kekang, nggih, tali kekang namanya nggih, yang dipasang di mulut niki. Nggih, untuk belok-belok nggih. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada hewan liar ya yang sangat butuh untuk diberikan tali kekang melebihi nafsik, melebihi jiwa-jiwamu. Berarti jiwa ini dia lebih liar daripada hewan yang liar itu. Kuda liar, mobil liar, kuda liar ini macam sudah. Agar dia jinak, dia butuh tali kekang tadi. Jiwa juga dia butuh tali kekang agar dia jinak. Bahkan lebih butuh jiwa ini daripada kuda. Menunjukkan jiwa ini lebih liar dia daripada hewan-hewan yang liar. Kalau dilepas tanpa ada aturan, tidak diikat dengan syariat, tidak kita lawan dia, maka dia akan bawa kita ke sana kemari sudah jiwa. Nah, ini berarti butuh perjuangan untuk melawannya. Ya, terakhir kita bawakan ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam innan nasra ma'as sabr. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemenangan itu akan kita dapat dengan kesabaran. Yashmalu an-nasru fil jihadain. Kemenangan maksudnya di sini yaitu kemenangan dalam dua jihad tadi. Jihad apa yang dua tadi itu? Jihad melawan orang lain dan jihad melawan diri sendiri. Nah, kemenangan ini harus dengan sabar. Itu kemenangan dalam dua perang ini, dua jihad ini. Jihadul adu al-zahir wa jihadul adu al-batin. Itu jihad melawan musuh yang nampak dan jihad melawan musuh yang tersembunyi. Yang mana kira-kira musuh yang tersembunyi? Jiwa ini, nafsu ini. Beliau mengatakan menang, entah itu menang melawan musuh yang nampak atau menang melawan musuh yang tersembunyi, itu harus dengan sabar. Karena kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Faman sabara fihi ma nusira wa ghufira bi'aduwihi. Barang siapa yang bersabar melawan musuh-musuhnya, sabar lawan musuh nampak dan sabar lawan musuh yang tersembunyi, maka dia akan menang melawan musuh-musuhnya itu. Wa man lam yasbir, barang siapa yang tidak sabar melawan musuhnya, entah musuh yang nampak maupun musuh yang tersembunyi, uhira wa sara asiran li'aduwihi wa qatilan lahu, maka dia akan kalah dan dia akan ditawan oleh musuhnya dan akhirnya nanti dia akan dibunuh oleh musuh. Barang siapa yang tidak sabar, dalam hati dia tidak mau melawan musuhnya, berat soalnya ngelawanin nekah, dia milih sabar terus. Karena tidak sabar dalam melawan, akhirnya dia yang kalah. Begitu dia kalah, dia akan ditawan. Bahkan nanti pada akhirnya dia akan dibunuh oleh musuhnya. Sekarang kalau musuh ini adalah jiwa, tidak sabar kita melawan jiwa ini, kita selalu tekan dia, ayo sholat, ayo ngaji, ayo berakhlak mulia.
Selalu kita tekan jiwa. Karena jiwa ini kan dia maunya jangan sholat, maunya jangan ngaji, maunya jangan berakhlak mulia. Itu maunya jiwa ini. Tapi begitu kita sabar melawannya, terus sabar, maka dia akan tetap sholat, dia akan tetap ngaji, dia akan tetap berakhlak mulia. Kalau kita nggak sabar, maka dia yang mengalahkan kita. Akhirnya kemana-mana kita ini, dia terus yang menyetir kita jiwa. Kenapa? Karena kita berada di tahanannya, menjadi tawanannya dia. Bahkan qatilan, bahkan akan dibunuh oleh dia. Ini gambaran sedikit daripada ulama kita, ya, bagaimana mereka menggambarkan kepada kita tentang jiwa kita ini. Karena sebagaimana kita bilang tadi, untuk menang melawan jiwa ini, melawan musuh kita ini, maka kita harus mengenal siapa musuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu berjuang entah melawan orang lain atau melawan diri kita sendiri. Ini dia bab kita ini. Ya, bab tentang al-mujahadah. Dan apa itu al-mujahadah? Itu dia maksud daripada bab ini. Dan dalam bab al-mujahadah ini, ya, Al-Imam An-Nawawi menuliskan kita banyak dalil dari Al-Quran dan banyak dalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan baca hadis yang ke-13 dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi di sini mengatakan an Abi Abdillah yuqalu Abu Abdurrahman Thauban Maula Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Abdillah, sebagian mengkunyahi beliau dengan Abu Abdurrahman. Nama beliau adalah Thauban. Namanya siapa? Thauban. Ada nama Thauban di sini? Ya, ada nama Thauban ya. Ini masih nama yang langka ini. Kalau Abu Abdurrahman ada dia? Gak ada juga Abu Abdurrahman. Abu Abdillah gak ada? Kunyah. Anaknya namanya Abdullah gak ada? Anaknya namanya Abdurrahman gak ada? Padahal ini dua nama yang sangat dicintai oleh Allah ini, Abdullah dan Abdurrahman. Gak ada nama gitu, Bu? Gak ada, subhanallah. Dari istri kedua ketiga apa? Oh, anak yang kedua yang ketiga nama itu. Anak kira kan dari istri kedua yang disembunyikan anaknya itu. Karena kalau ketahuan nanti begitu dia bikin kakak siapa bapaknya mana ketahuan. Jadi ayo kita kembali kiri jadinya nggih. Ibu baru udah bahaya. Baik, namanya Thauban, kunyahnya Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman Maula Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya dia budak, kemudian dibeli dia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau membelinya, beliau terus membebaskannya. Tidak lagi beliau menjadi budak. Begitu dia bebas, ya, maka beliau ini Thauban ini selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak hadis yang beliau riwayatkan. Ya, karena beliau selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Thauban ini mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujud." Senantiasalah kalian untuk memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdah. Karena tidaklah engkau sujud dengan satu sujud saja, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan dengan satu sujud itu Allah akan mengangkat derajatmu. Wa hatta anka khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan darimu satu dosa.
Satu sujud itu berarti kita diangkat oleh Allah satu derajat, digugurkan dari kita satu dosa. Kenapa diangkat? Kenapa nggak di ke samping kanan, ke samping kiri? Kenapa? Sebelumnya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Thauban, ya, ini beliau mengatakan alaika bikathratis sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita senantiasa memperbanyak sujud. Sujud tentunya maksudnya adalah sujud yang ada di dalam salat. Sujud maksudnya di sini sujud yang ada di dalam salat. Karena dalam agama kita nggak ada ibadah yang hanya sujud, itu nggak ada. Ibadah yang hanya sujud nggak ada. Pasti sujud itu berada di dalam sholat. Kecuali hal-hal sujud-sujud yang ada sebabnya. Kayak sujud syukur misal. Sebabnya ada karena dia bersyukur. Tapi ibadah hanya sujud tanpa ada sebab itu nggak ada dalam ibadah kita, dalam agama kita. Makanya begitu beliau mengatakan selalulah, senantiasalah memperbanyak sujud. Maka maksudnya apa? Memperbanyak sholat. Dalam sholat berapa sujud? Yang satu rakaat itu dia ada dua sujud. Berarti kita tadi kalau sholat maghrib berapa kali kita sujud? 6 kali sujud. Sebelumnya kita sholat 2 rakaat, setelahnya kita sholat 2 rakaat, berarti sudah 7 rakaat. Dalam maghrib tadi berarti berapa sujud? 14 sujud sudah. Yang 4 sebelum sholat, 6 saat sholat, 4 lagi setelah sholat. Berarti 14 sujud. Nah, di sini di hadis ini satu sujud itu mengangkat kita satu derajat dan menghapus dari kita satu dosa setiap sujud. Itu baru sujudnya. Bagaimana lagi dengan rukuknya? Bagaimana lagi dengan i'tidalnya? Bagaimana lagi dengan berdirinya? Bagaimana lagi dengan duduknya? Ada pahala-pahala lain lagi itu. Ya, satu sujud aja itu sudah diangkat kita satu derajat, digugurkan dari kita satu dosa. Dan dua-duanya ini ada ini. Diangkat kemudian digugurkan dosanya, angkat, gugurkan, angkat, gugurkan. Karena kalau angkat saja tanpa ada dosa, berarti kemuliaannya belum sempurna. Kemuliaannya belum sempurna. Kapan seseorang itu dia sempurna mulianya? Kalau dia berada di atas dan tidak ada salahnya. Kalau dia di atas tapi banyak salahnya, nggak sempurna dia. Araknya dengan jari petinggi tapi banyak salahnya, ada ke? Jadi petinggi, jadi apa misal, jadi presiden misal, terus dia banyak salahnya. Ada ke orang seperti itu? Hah? Dia jadi orang yang tertinggi tapi dia banyak salahnya, jadi presiden tapi banyak salahnya. Ada ke? Ada enggak? Ada. Dan dia walaupun dia tinggi seperti itu karena banyak salahnya, maka enggak sempurna kemuliaannya. Sebaliknya ada orang enggak ada salahnya tapi dia rakyat jelata, juga tidak sempurna kemuliaannya. Kapan sempurna kemuliaannya? Kalau dia berada di kedudukan yang tinggi dan tidak ada salahnya. Makanya ini orang yang sujud ini dijanjikan akan diangkat derajatnya, akan dihapus dosanya. Angkat lagi, hapus lagi dosa, angkat lagi, hapus lagi. Sehingga begitu dia di atas sana, sudah tidak ada lagi dosa kesalahannya. Jadilah dia orang yang mulia, sempurna kemuliaan. Nah, itu kurang lebih maksudnya. Kemudian ya, di sini dikatakan lagi wa khutta, dan digugurkan darinya satu dosa. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud satu sujud, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya satu derajat
dan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan darinya satu dosa. Insyaallah hadis niki jelas, insyaallah. Jelas atau tidak hadis niki? Kalau jelas ya, kita ambil faedah sekarang karena waktu ini Masya Allah nggak terasa ini. Terasa atau tidak waktunya ini? Alhamdulillah. Kita ambil faedah. Alhamdulillah karena kita lihat Masya Allah banyak menulis ini luar biasa ini. Ya. Faedah pertama, annan nawafila wa ta'at mimma yudhibus sayyi'at. Faedah pertama, bahwasanya perbuatan-perbuatan nawafil. Apa nawafil itu? Itu perbuatan yang tidak wajib. Ya, perbuatan-perbuatan yang sunnah. Mimma yudhibus sayyi'at, ini bisa menghapus dosa-dosa. Jadi bukan hanya yang wajib yang menggugurkan dosa, tapi yang sunnah juga bisa menggugurkan dosa. Faedah yang kedua, alal muslim an yahrisa 'ala shalah. Hadis ini menunjukkan seorang muslim hendaklah dia perhatian terhadap sholat. Kenapa perhatian terhadap sholat? Karena banyaknya pahala orang yang sholat. Sujud saja tadi, satu sujud dia diangkat satu derajat. Kemudian dia akan dihapus satu dosa. Kenapa diangkat ke atas? Kenapa? Pertanyaan tadi. Nah, kenapa gak ke samping kanan aja atau ke samping kiri? Dimajukan dia ke depan. Kenapa ke atas? Nah, tempat yang mulia di atas. Jayyid. Ada lagi yang lain? Meninggikan derajat. Jayyid. Ada yang lain? Bila Pak? Ada Pak? Ada jawaban? Kenapa ke atas? Ayo, karena Allah berada di atas. Kenapa terus di atas? Kenapa dibawa ke atas? Ayo, karena orang yang beribadah itu akan menjadikannya semakin dekat dengan Allah. Orang yang beribadah maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Dan sujud adalah kondisi kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba adalah di saat dia bersujud. Ya, jadi dia akan dinaikkan derajatnya. Kenapa? Karena semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang memperbanyak ibadah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang muslim hendaklah dia memperhatikan yang namanya salat. Faedah yang ketiga, al-alimur rabbani yurabbi ashabahu. Orang alim yang mendidik. Ya, karena banyak orang alim tapi nggak mendidik. Di sini beliau menekankan orang alim yang mendidik itu seperti Nabi SAW, alim dan mendidik. Orang alim yang mendidik itu dia yurabbi ashabahu. Mereka akan mendidik sahabat-sahabatnya. Sebagaimana Nabi SAW mendidik sahabat-sahabatnya. Sebagaimana Thauban mendidik perawi hadis yaitu Atha namanya. Ya, wa yahrisu alaihim, dan orang alim yang mendidik ini akan perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Wa yusihim bima yuslihuhum, orang ini akan berwasiat kepada sahabat-sahabatnya agar sahabatnya menjadi baik. Di dunyahum wa ukhrahum, dalam urusan dunia dan dalam urusan. Jadi orang alim yang rabbani itu dia memperbaiki sahabatnya. Kenapa? Karena ingin kebaikan bagi sahabatnya. Dakwah juga demikian para jemaah. Dakwah ini kita sampaikan sekarang tauhid, sampaikan sekarang sunnah, sampaikan masalah akhlak seperti ini. Tujuannya apa? Ya karena kita ingin mereka, ya karena kita ingin semua kita ini berbuat baik, menjadi orang baik. Itu tujuan dakwah. Bukankah dakwah tujuannya untuk menghina, merendahkan orang, mengatakan saya lebih baik daripada yang lain? Bukan. Ya, tapi dakwah ini bukti cinta ini.
Dakwah ini kita menginginkan agar semua kembali kepada kebaikan. Sehingga bagaimana cara kita agar yang lain ini merasakan kebaikan yang telah kita rasakan. Itu dia yang namanya dakwah. Jadi dakwah atau nasihat itu bukti cinta. Tapi banyak di antara kita yang nggak senang dicintai. Ya, itu masalahnya ini. Diberi kebaikan justru dianggap yang tidak-tidak. Khairan insyaallah. Baik, ini yang ketiga. Faedah yang keempat, al-hathu ala kathratis sujud wal muradu bihi as-sujudu fis shalah. Yang keempat, anjuran untuk memperbanyak sujud. Dan tentunya sujud maksudnya di sini adalah memperbanyak salat. Silakan perbanyak salat. Ya, begitu kita tahu salat ini disyariatkan di sini, silakan perbanyak dia. Ya, untuk memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita bilang tadi, kalau sujud berarti dia akan salat, kalau salat berarti ada berdirinya, ada rukuknya, ada iktidalnya, dan semuanya itu mendapatkan pahala. Faedah yang kelima, annas sujuda afdalu minal qiyam. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud lebih afdal daripada berdiri. Dalam arti gerakan sholat yang paling afdal itu yang mana? Sujud. Ya, dia yang paling besar pahalanya. Terakhir, hadis ini menunjukkan fadlus sujudi wa annahu min asbabi mahwis sayyi'at wa raf'id darajat. Hadis ini menunjukkan keutamaan sujud. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan sujud dan bahwasanya sujud salah satu sebab dihapusnya dosa kita dan salah satu sebab diangkatnya derajat kita. Ya, jadi dihapusnya keburukan dan diangkatnya derajat, itulah dia kondisi manusia yang sempurna kebaikannya. Diangkat derajat dan dihapus apa tadi? Keburukan. Kalau diangkat derajat tapi dia banyak salah, mulia atau tidak dia? Justru gak mulia karena semua orang akhirnya tahu kesalahannya. Ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita memperbanyak sujud, maka akan diangkat derajat kita dan akan dihapus seluruh dosa-dosa kita. Niki dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami mungkin bisa nanti kita tanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kita azan. Allahu Akbar.
Yang belum jelas ya. Oke, bakal lu. Bagaimana kiat-kiat kita untuk mengenal diri kita? Kayak tadi tuh ya, lihat diri kita ini sekarang condong kemana? Selalu maksiat ke. Ya, maka kita ini punya jiwa yang amarah. Ya, maksiat aja setiap hari, tapi dia masih muslim. Cuman maksiat aja. Ya, maka dia ini nafsunya nafsu amarah. Yang kedua, kalau dia Senin Kemis, kadang-kadang dia taat, kadang-kadang ya dia, kadang-kadang mau dia ngaji, kadang-kadang malas dia ngaji. Maka dia ini jiwanya jiwa lawamah, jiwa yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, kalau ternyata dia selalu beribadah, bahkan tenang dia beribadah, maka dia itu adalah jiwa yang mutmainnah. Bersila kita lihat diri kita masing-masing. Nah, kita dengan lain. Ya, sudah mau jiwanya dia amarah dia. Ngana lagu dirinya nggak dia lihat, orangnya dia lihat. Ya, jadi sila timbang diri kita. Sehingga kalau kita tahu diri kita ini amarah, ya, jiwa yang sering maksiat, maka membutuhkan usaha yang besar. Jangan diremehkan. Ya, masih banyak perjalanan untuk mengembalikan dia kepada habitatnya yang baik dengan ya. Tapi kalau dia sudah jiwa yang tenang, maka sekarang usaha kita adalah menjaga dia tetap di sana. Ya, karena bisa saja orang sudah berada di tingkatan yang atas itu, tiba-tiba keluar dia dari habitatnya itu, berubah menjadi jiwa yang lawamah atau jiwa yang amarah. Jadi bagaimana cara mendeteksinya? Tadi itu deteksi dia. Lihat kita ini sekarang bagaimana kondisi kita. Apakah saya ini kebolak-kebalik, kadang-kadang senang beribadah, kadang-kadang nggak senang, atau bagaimana? Ataukah saya terus tenang beribadah? Ataukah sama sekali nggak mau yang namanya beribadah itu? Ya, maksiat aja setiap hari. Maka ini namanya jiwa yang amarah. Kalau dia kebolak-kebalik, maka dia jiwa yang lawamah. Kalau dia tenang, selalu beribadah, menjauhkan maksiat-maksiat, maka dia itu jiwa yang mutmainnah. Ya, jadi lihat dia bagaimana jiwa itu. Jelas antum? Alhamdulillah, wallahu ta'ala. Satu dosa. Iya. Iya. Jadi itu hadis tadi itu menunjukkan keutamaan beribadah di waktu lalai. Ya, dia beribadah di waktu lalai, kemudian di saat dia masuk ke dalam pasar contohnya, karena pasar itu tempat orang lalai ini. Pasar tempat orang lalai, begitu dia beribadah di sana, dia baca doa itu, dia akan mendapatkan keutamaan itu. Ya, dia akan diampuni sejuta dosanya, diangkat sejuta derajatnya. Ya, kenapa? Karena dia beribadah di waktu lalai.
Buktinya jarang sekali yang melakukannya. Doa masuk pasar ini jarang sekali yang melakukannya. Kenapa? Karena memang manusia saat itu lalai. Tapi kalau sujud jarang ke. Setiap hari kita sujud ya. Tapi doa masuk pasar ini jarang. Kenapa? Karena orang lalai. Kalau sudah teh temekan, lain sudah pikirannya seret. Begitu di pasar lupa sudah dia. Jarang orang membacanya. Karena memang dia itu adalah keutamaan ibadah di waktu lalai. Jadi memang seperti itu ke dia 1 juta sama 1, iya seperti itu. Karena itu dia plusnya itu adalah keutamaannya dia itu adalah dia beribadah di waktu orang lalai. Jelas antum? Oh, iya. Kecuali nanti kalau dia sholat lagi dalam sholat di saat orang-orang lalai, lain lagi nilai sholatnya. Mana contohnya sholat di waktu orang lalai? Sholat tahajud tengah malam. Lain lagi nanti nilai sholatnya itu. Nilai sholatnya Nabi bilang ya, nilai sholatnya itu. Dalam arti mungkin nanti dibilang 1 tingkatan dia dinaikkan, tapi tingkatannya jauh 1 itu gitu. Mungkin bisa saja. Bisa saja. Yang penting kita beriman bahwasanya dia akan diangkat 1 derajat. Akan dihapuskan darinya satu dosa. Satu dosa itu mungkin dosa yang luar biasa beratnya, mungkin yang 1 itu digugurkan dari dia 1 derajat, tapi derajat tinggi satunya itu mungkin tinggi gara-gara sholat di waktu orang lalai, itu di tengah malam. Jelas tumbuh Allah Ta'ala. Jadi nominal di sana itu harus kita imani karena memang disebut dia itu 1 juta, dia bilang imani dan Allah Maha Kaya. Wallahu Ta'ala a'lam. Masih ada? Oke, silakan. Oke. Jadi pertanyaannya, agar kita menggapai jiwa yang tenang, kita kan harus beribadah. Dan ibadah ini banyak. Ada nggak ibadah yang besar? Ya, ibadah yang besar yang cepat menjadikan kita tenang, gitu ya. Menjadikan kita jiwa yang tenang. Ada tentunya. Apa itu? Di antaranya adalah at-tauhid. Ya. Makanya di surah intinya di antara keutamaan tauhid memberikan ya pemeluk tauhid itu rasa tenang. Ya, kita berusaha cari ayatnya. Di surah Luqman. Subhanallah, lupa tiang ayatnya. Ada yang masih ingat? Ayat bahwasanya barang siapa yang bertauhid maka dia akan diberi rasa aman. Faulaika lahumul amna, di belakang. Aiyah, terus ulaika, masya Allah. Ulaika, aiyah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang ini di surah Al-An'am. An'am ayat berapa? 82. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak dia sertai, tidak dia campuri imannya itu dengan kezaliman, kesyirikan gitu. Ulaika lahumul aman, maka bagi dia apa? Keamanan. Kalau sudah aman, tenang atau tidak? Tenang. Kalau sudah merasa aman, maka dia akan tenang. Ya, ini dia rahasianya kenapa orang yang beriman itu bahagia. Karena orang yang beriman dia akan merasa tenang. Beda dia dengan orang yang maksiat terus, dia nggak akan tenang. Nggak akan tenang. Ya,
dia hartanya banyak, dia dapat dari maksiat, enggak akan tenang. Takut dia tiba-tiba cabut nyawanya oleh Allah, kan selesai ya. Takut terus dia. Adapun orang yang beriman, orang yang bertauhid, maka dia tidak ada yang dia takutkan. Ulaika lahumul aman, bagi mereka keamanan. Karena dia aman, makanya dia tenang. Ya, kalau sudah dia tenang, maka akan dia bahagia, sehingga dia akan menikmati ibadah-ibadah itu. Setiap ibadah dia akan nikmati, tenang dia. Di saat dia hidup dia tenang, begitu dia akan meninggal, turun kepada dia malaikat. Alla takhafu wala tahzanu, kata malaikat itu. Jangan takut, kata malaikat. Kenapa jangan takut? Karena dia aman. Sesungguhnya orang yang beriman, begitu dia mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat. Malaikat berkata kepadanya, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Alla tahzanu, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami dulu yang jaga kalian di dunia, wa fil akhirah, dan nanti kami juga yang akan menjaga kalian di akhirat. Di dalam kubur, begitu dia ditanya, karena dia seperti tadi terjaga, dia merasa ada keamanan. Makanya begitu dia dikubur, karena dia sudah merasa aman, tidak ada yang dia takuti. Allah takhafu wala tahzanu, enggak ada yang dia takuti, makanya dia tenang menjawab. Marrabbuka? Rabbi Allah. Dengan tenang dia jawab, karena jiwanya sudah tenang. Begitu masuk akhirat, tahu dia ini dijaga, maka masuk akhirat dengan tenang. Dia selalu dia tenang. Di dunia dia tenang, di kubur dia tenang, di akhirat juga dia tenang. Tapi bagi orang yang tidak dijaga, tidak ada rasa aman, dia maksiat terus, di dunia dia akan gelisah. Banyak mungkin hartanya, tapi hartanya dia dapat dengan cara yang tidak benar. Takut dia itu. Ya, kalau dia foto mungkin senyum saat dia foto itu, setelahnya menyendiri, lelah, dia khawatir, macam dia pinangan. Itu hakikatnya. Begitu dia meninggal, dalam kubur dibangkitkan, tahu dirinya akan ditanya itu. Ger-ger dia di sana sudah, saya akan ditanya banyak dosa saya di dunia, dia kata dia. Rasa takut menyelimuti dia terus. Begitu dia ditanya, karena dia takut, maka apa yang dia hafal di dunia itu lupa, langsung dia lupa sudah. Makanya orang yang ditanya terus nggak bisa jawab, bukan karena dia nggak tahu, enggak, tapi tiba-tiba dia lupa. Kenapa dia lupa? Karena rasa takut yang menyelimuti tadi. Begitu ditanya, marrabbuka, apa jawabannya? La adri, kata dia. Apa itu? Kata ulama kita, itu dia istidkar, berusaha mengingat sesuatu yang dia pernah ingat. Lah dia bilang tapi gak bisa ingat. Apa sebabnya? Karena dia lupa. Kenapa dia lupa? Karena dia ada rasa takut itu. Ya, sama seperti siapa, misal anak-anak kita misalnya sudah hafal murojaah Quran seret, begitu suruh baca di depan, lupa dia apa yang dia murojaah tadi. Kenapa dia lupa? Karena takut dia berdiri di depan, akhirnya lupa dia. Di kubur juga demikian, begitu dia ditanya, ger-ger dia ini, karena tahu dirinya banyak salah ini, nggak ada yang jaga dia. Malaikat sudah siap monggol dia, sudah ger-ger dia. Marrabbuka? La adri, jeder. Kenapa? Karena tidak ada rasa aman tadi. Nah, agar dapat rasa aman, yang paling tinggi diamalkan seseorang adalah iman, dan jangan dicampuri dengan kesyirikan. Ya, makanya subhanallah, kalau kita amalkan tauhid ini dengan sebenar-benarnya, berdoa dengan penuh tauhid, kesucian hati itu luar biasa terjadi. Kesucian hati yang masuk ke dalam dada kita luar biasa. Kemudian tawakal hanya kepada Allah, berharapnya langsung hanya kepada Allah. Itu menjadikan dirinya terus tenang.
Makanya hal yang paling besar nomor satu yang dilakukan seseorang agar dia cepat mendapatkan jiwa yang tenang itu adalah tauhid tadi. Ini setiap apapun gitu selalu tauhid nomor satu, selalu tauhid nomor satu. Kenapa? Karena dia yang paling inti, yang paling penting, yang menjadikan orang merasa tenang. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada para jemaah? No, sudah kayaknya sudah jelas berarti. Terakhir, Bahadir, silakan. Ulang, jiwa yang tenang. Ya. Masih ada rasa takut. Takut yang ibadah kepada Allah, iya. Ya, takut yang karena memang harus, kalau itu aja tetap harus apa istilahnya, harus ada pada diri seseorang. Ya, khauf, raja dan cinta ini harus ada. Ya, yang kita maksudkan tadi adalah dia takut karena dia tahu dirinya ini banyak dosa dan dia belum bertaubat dari dosa-dosa itu. Ya, dia berbuat dosa dan dia belum taubat dari dosa itu. Takut yang ini yang kita maksud. Tapi kalau takut dia kepada Allah, bentuk pengagungan dia kepada Allah, ini memang harus tetap ada di seorang mukmin ini. Dia harus selalu harap-harap cemas. Ya, dia sudah berbuat baik dan dia masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut pengagungan kepada dia. Ini memang harus tetap ada pada seorang mukmin. Tapi takut yang Anda maksud tadi itu adalah takut karena dia masih banyak dosa yang dia belum taubat darinya. Ya, takut karena dia banyak dosa dan dia belum taubat darinya, sehingga dia berjumpa, begitu dia berjumpa dengan pertanyaan tadi, tahu dah dirinya bakal kena sudah saya ini karena saya banyak dosa, kata dia. Ya, takut yang itu yang Anda maksud tadi. Ya, adapun takut pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini setiap mukmin, bahkan seorang nabi pun masih ada itu. Bentuk takut karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Al-Aziz, dia maha perkasa. Dia bisa berbuat apapun bebas, nggak ada yang bisa menghalanginya. Ya, Allah Al-Aziz, dia maha perkasa, dia bisa berbuat apapun. Sehingga seorang mukmin antara takut dan harap itu terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut dia kepada Allah sebagai bentuk pengagungan harus tetap ada. Ya, yang takut yang Anda maksud tadi adalah takut karena banyak dosa yang dia belum bertaubat. Ya, itu kalau orang yang orang yang hatinya tenang sudah nggak ada itu. Ya, jiwa yang mutmainnah dia sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat dari seluruh dosa itu. Sudah jelas antum ya? Allahu ta'ala. Oh iya, alhamdulillah selamat kita malam ini karena nggak ada nanya yang enggak, aman, alhamdulillah. Ada pertanyaan yang enggak ini yang repot, nanti di rumah sama ibu-ibu repot gitu. Alhamdulillah. Baik, niki dia yang bisa kita paparkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.